Jangan pernah menganggap segala sesuatu salah 100%, benar 100%. Bagaimana membuat struktur epistemologi Renggat. Oke, apa itu pengkajian seni, Bang? Di kuliah bosku di sini. Bosku. Kalau seni yang tidak melahirkan gairah, kesenangan, kebebasan. SMP ada Kak Rumah juga. Bagaimana kita belajar supaya kita tahu juga pembenaran dan kebenaran dari sudut pandang lain, dari kacamata lain gitu loh. Pembenaran-pembenaran yang akhirnya menjadi kebenaran. Oke. Jadi kami akan sedikit cerita berbagi pengalaman ya. Saya juga ingin memulai untuk membuat branding diri dan saya ingin membuat konten ataupun apa gitu ece-ece aja. Mungkin terkait talk show, terkait pengalaman yang saya rasakan. Nama konten ini adalah Fill in Talk In. Saya mendapatkan nama itu ketika saya sudah merefleksikannya selama beberapa hari dan saya rasa itu belum ada dan saya rasa itu keren, jadi akhirnya nama itu muncul. Nah, di sini sebenarnya host dan narasumber ini tinggal di satu kontrakan yang sama dan di sini host hanya sebagai formalitas saja, yang dimana saya adalah Fill in Life Ginting dan Mas Albes Tabarus. Mas David. Oke, nah kami sedang belajar bersama di salah satu institut seni Indonesia di Yogyakarta dan saya dan Bang Albes duluan 1 tahun, kemudian David menyusul. Nah, kami ingin menceritakan terkait pengalaman seperti apa proses belajar di mana SD dan ketika SD itu seperti apa yang dipikirkan dan juga agak jauh ya. Dan juga hingga nanti dari SD, SMP, SMA, S1 dan S2 itu seperti apa pengalaman sekolah yang kalian miliki. Mungkin kita mulai dari Bang Albes dulu, seperti apa Bang? Dari aku ya? Ya. Aku itu SD di Desa Durentinggung. Ya, Sumatera Utara lah, terkenal dengan to the point-nya. Gitu. Ya, sejak SD itu seperti anak SD pada umumnya, masih berimajinasi layaknya seorang filsuf ya. Karena belum terkungkung oleh sistem. Gitu loh. Jadi pas SD itu bahkan punya pengalaman yang kurang enak ya. Kurang enaknya itu karena sangat tertinggal dari teman-teman. Ranking dulu ya lumayan, dari 30 orang aku dapat ranking 29. Jadi mantap kan, lumayan ya, betul. Keren. Lumayan oke lah. Ya, oke betul. Kali itu. Nah, SMP juga di daerah Durentinggung namanya Tiga Juar. Ya sama juga. Nggak jelas gitu loh, kira-kira kayak gitulah. SMA di SMP di 17. Tetap. Ya, nama SMP itu 17 Agustus. Wih, Sangat nasionalis ya. Kira-kira kayak gitu. Itu di Durentinggung juga? Itu di Tiga Juar. Oh, di Tiga Juar. Baru masuk SMA-nya? SMA di Deli Tua, agak kota dikit lah. Oke. Agak kota dikit, mulai bandel. Mulai nampak itu sisi gejolak-gejolak masa kecil yang tidak terrealisasikan. Keresahan. Di SMA itu bergerombolan. Tawuran nggak jarang lah. Terus rajin cabut maksudnya. Bukan rajin ke sekolah. Itu bagian dari kerajinan. Nah, kreativitas itu muncul dari sana. Jadi kenapa dari sana? Mulai kayak tidak nyaman dengan sistem,
Jadi ya kayak dulu yang celana-celana Celana kincup apa itu? kuncup. Dijahit-jahit nggak jelas itu loh. Iya. Nah itu salah satu bentuk ekspresi kan. Ekspresi ya betul. Terus cabut itu kan salah satu cara kita untuk bersiasat. Itu sebenarnya kan kreatif. Terlepas ada benar ya. Oke. Karena dari pengalamanku ya. Iya. Itulah yang menuntun sehingga S1 awalnya aku dulu mau apa sih sebenarnya, mau masuk tentara. Oh, ketika SMA itu fokusnya tentara. Tapi aku lupa gimana cerita ya. Oke. Sampai akhirnya masuk ke musik itu loh. Musik pendidikan ya. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Oke. Kebetulan menjadi salah satu mahasiswa pertama ya. Mahasiswa pertama mengambil alat musik apa kapal selam itu. Kapal selam karena besar Nah ya. kontrabas, nah itu maksudnya. Iya. Oh. Karena nggak jelas sih kan. Ya. Nah itu awalnya ngambil itu karena yang lain bisa main gitar, ada yang bisa nyanyi, saxophone. Ya. Nah sedangkan di desa kita itu sangat sangat kontemporer ya. Wush. Sebenarnya apa? Main gitar itu ya nggak ada chordnya itu, Iya, gini aja. bebas saja ya. Ini nggak bisa bersaing gitu loh. Iya. Akhirnya ngambil menunjukkan kontrabas. Ekspresi. Nah, Oh berarti mungkin memilih kontrabas itu juga salah satu perlawanan ya, karena. secara tidak sadar. Oh iya oke. Cukup. Setelah dari itu panjang lebar itu aku ambil minat penciptaan kala itu ke musik dan ya selesai masuk ke S2 kira-kira gitu sederhana lalu ceritanya lah. Tapi ketika S2 itu karena kita juga berproses bersama, saya ingat bahwasanya abang itu awalnya ingin memilih penciptaan. Ya. Yang akhirnya memilih pengkajian itu apa gejolak ataupun pemantik sehingga berpindah? Oh ya. Sebenarnya sederhana. Awalnya emang aku penciptaan ambil kan. Setelah itu mikir dalam pandangan kalau ya ini bukan benar gitu. Kalau aku menciptakan musik, buat sebagai macam. Nah, dalam bayanganku itu dulu yang penciptaan itu kayak Adimes dan Gutawa. Aku mikir, nah mereka kan nggak ada yang suka musik. Nggak ada yang sekolah musik ya. Nggak ada yang sekolah musik, tapi bisa pintar. Bahkan lebih banyak rata-rata kan orang yang dari sanggar, dari mana oke semua kan. Iya. Nah kalau aku ngambil ini, kalau muaranya ke sana tuh mending aku les aja gitu. Iya, nggak harus sekolah. Nggak harus sekolah. mungkin ya. Itu pikiran lo ya. Iya, betul. Mau mikir harus ngambil yang beda lah. Akhirnya aku ngambil pengkajian. Pengkajian seni di ISI Jogja. Nah itu akhirnya mengambil pengkajian. Nah ternyata cocok. Iya. Nah gitu kira-kira. Sebelum lanjut ke alasan memilih S2, kita cerita sama Bang David. Ini nggak tahu kita teknisnya Abang kayak mana. ya, abang. Nah, Bang David ini saya sekelas selama S1 ya di pendidikan musik Universitas Negeri Medan Unimed. Nah, sebenarnya kalau cerita terkait wacana dan ideologi saya berbeda kelompok dengan Bang David. Bang David ada biasanya Kayaknya. timnya dan saya berbeda tim mungkin ya. Beda besti. Beda bestie, tapi sekarang kami satu kontrakan dan kami sudah satu tim berusaha untuk mengubah dunia. Udah cukup ya. Ya ini dulu Yakuja, ini Yakuje. Ya Aduh Puji, lah. ya Puji, betul. Kalau misalnya David sendiri di mana SD sampai S2 itu? Wah, agak panjang juga Panjang ini. ya betul. Di Padang Panjang. Oh bukan. Ceritanya panjang. Oh, apa yang panjang ini? Ceritanya Pak. Ceritanya yang panjang. Oke. Gimana Bang? Wah terharu kali gitu. Belum. Belum. Bentar, belum. Makan dulu. Belum. Coba ceritakan. Iya. Dia emang kayak gini kalau Maaf ya, jam-jam teman-teman segini keluar serigalanya. Ya, cerita dulu. mungkin kalau dari pendidikan awal kan ya pasti SD nih, sekolah dasar. Ya kalau sekarang kan masih ada TK tuh. Mungkin aku beranjak dari pendidikan SD. Dan sekolahku pun ya dekat rumah. Lawak juga. Menarik. Iya, menarik. Kalau SD mungkin ya
kalau soal belajar tuh karena orang tua juga kan gitu kan, ya kau harus belajar. Memang secara prestasi akademik mulai Jangan ketawa dulu. Oke, sorry guys. Oke. Biasa, Besti kan kayak gitu. Besti kental ini loh. Sudah gini kali. Kayak- Bahaya. ini gue posket di sini. Posket. Dia bilang posket ini, bukan posket. Iyalah, kita kan berusaha untuk mengubah selalu. Ya, memiring-miringkan itu loh. Posyandu kesehatan ya. Ada, lanjut ya. Oke. Mungkin waktu SD aku punya banyak kayak perjalanan prestasi lah. Karena Jangan ketawa, Bapak. adalah gak untuk Sorry guys. Bentar. Gimana? Ini bisa dipotong. Kayak profesional. Ini natural itu. Oke. Diskusi terus kayak gini. Oke. Serius ya, Dep. Iya. punya ketawa-tawa. Ulanglah dari awal pertanyaannya. Janganlah. Udah bacain tadi. Oh, pertanyaan. SD itu SD di mana tadi? Pengalamannya Kalau SD, apa? mungkin kalau SD aku dekat rumah tuh ada itu sekolah. Ya cuma 100 meter dari rumah. Lala ketawa. SMP? SMP di mana? SMP ya dekat rumah juga. Iya. Jadi SMP di belakang rumahnya, depan rumah itu loh. Oke, mantap. Memang out of the box. Iya. Tapi nama SMP-nya apa? Nama SMP-nya. Kalau SMP 2 Sorkan Barat SMP namanya. Terus waktu SMP tuh selesai, aku pengen merantau. Kalau aku kan kampungku di Sibolga tuh. Ya. Jibolga. Ya. Terus merantau lah jauh ke Medan. biar aja Bil. Oh, berarti merantau ke Medan. Belum masuk S1 berarti? Hah? Belum masuk S1. Masih merantau aja. Lala kita sebut ini. Ini bentar. Ini namanya apa tadi kamu bilang? Posket. Serius, weh. Posket. Posyandu kesehatan. Ayo lanjut. Oh, berarti SMP di Sorkam. SMP di Sorkan Barat. Tapi di rumah. Enggak. Itu dekat rumah hiasannya. Oh. Anjir. Lanjut. SMA Dem. SMA. Aduh. Apa ini? SMA? Ya serius. Ya ketawa. SMA di mana? Jangan kayak gitu. Silam mukanya. Oke lah, yuk. SMA? Pas SMA tuh. Kenapa? Biar Bil. Yang tadi itu. Iya, kalau enggak. Oh, SMA. SMA. Oke. Kalau SMA? Bagaimana? Di Kalau- mana pengalamannya? Pengalaman ketika SMA? Kalau SMA kan aku udah merantau tuh ke Medan karena kampung di Sibolga. Ya. Aku mencoba pengen keluar lah dari lingkungan di desa gitu. Dan waktu itu aku tertuju ke salah satu sekolah metodis 2. Oh, di Medan. Iya. Oh, Ya terkenal dengan orang-orang termasuk pintar juga ya, karena Ya. orang Chinese juga gitu. Dan pengalamanku di SMA ya kayak anak SMA pada umumnya gitu. Ya belajar contohnya ya banyak juga rajinnya, ya rajin cabut juga gitu. Banyak juga ya kayak les pun alasan-alasan les. Ternyata enggak. Enggak gitu. Setelah itu baru masuk lanjut ke Setelah itu pertama kan aku kan masih bingung tuh mau ngambil jurusan apa. Karena kalau di SMA jurusanku IPA. Oh, ya. Dan pengennya kian mau jadi ya tau lah kesehatan ini ya. Apa ya? Tapi kayak wah udah berapa kali nyoba tuh gagal. Terus cobalah seni. Kayak itu kan seni itu kan wah enak tuh nanti musisi-musisi itu kan kita kan masih terlihat kayak Ahmad Dhani itu. Wah keren tuh gitu.
cobalah di Unimed ambil seni musik, Pendidikan musik. ya kalau di pendidikan musik kayak gimana apa ya, jarang belajar mungkin ya. Satu lagi ya intinya ada job tuh, kerja. Kerja itu Apalagi kan ada istilah jangan rusak job gara-gara kuliah. Iya. Jadi mungkin itu yang juga dilakukan selama S1 ya mungkin. Ya banyakan main-mainnya lah. Namanya juga masih nge-explore gitu kan. Ya. Dan selesai dari S1 kan masih punya obsesi tuh jadi seorang musisi. Oke. Ya kan semua kan yang anak sini kan pengennya artis, musisi gitu. Terus pas selesai wisuda aku mencoba ingin keluar dari Medan gitu, dari Sumatera. Dan tertuju ke kayak ingin melanjutkan sekolah engineering audio di Jogja gitu awalnya. Oh, di Jogja. Terus aku kabari, rupanya kan Live. kamu udah laek, udah di Jogja tuh. Iya betul, asik. Iya. Kabari dulu lah. Leawak. Kabari dulu lah. Leawak pilih ginti. Asik, ya. Live. Pilih live ginti. Lewat lagi ya. Udah. Telepon dulu dia. Ya. Mana posisi wah? Masih di Jogja. Aku ada rencana nih mau ke Jogja. Adalah rencana mau ngambil sekolah gitu. Tapi waktu itu udah sampai Jogja nih, ketemulah sama Pilin ya kan. Ya. Adalah satu orang yang menurutku sebelumnya aku gak kenal juga. Namanya Bang Albes. Oh, ini ya. ini. Oke. Abang Albes. Iya. Bang Awak. Abang Awa. Terus aku lihat ini kok anak ini aneh kali. Abang ini sih, Abang Awa ini. Terus baca. Wah, ini gimana ya? Kan kalau persepsi kita kan waktu satu kan apa sih baca buku gitu? Cupu. Wah. Apa sih? Tapi kayak ngobrol dulu. Oh iya ya, nampaknya Bang ini kayak pintar tuh. Oh, ngomong Kayak ya. Kayak. Oke. Terus dia menjelaskan kalau persoalan S2 itu bukan persoalan main lagi, Ya. tapi persoalan pengetahuan, akademisi katanya gitu. Nah, terus aku coba minta referensi buku tuh. Bang, cobalah apa buku yang enak dibaca untuk pemula sih. Ya. Pemula ya. Kayak tutorial gitar. Dikasih dia buku filsafat seni. Oke. Apa gak gila tuh? Ya. Langsung. Terus ya enaknya juga aku baca terus langsung ku diskusikan sama Bang Albes. Abang Awak ini. Oke. Terus kayak ngobrol-ngobrol gitu. Dan selanjutnya dan bertemu beberapa orang lagi sama juga kayak abang-abang lain. Ya. Abang Awak. Abang Awak juga. Siapa? Abang Awak, Bang Ardi. Ah. Ardi Aye gitu kan. Jumpa sama dia ya banyak juga benturan-benturan atau apalah kayak nasihat gitu. Bolak-balik lah. Terbolak-balik lah gitu. Pontang-panting kan. Kayak kita dikasih arahan lah. Dan terus cara berpikir kita agak lebih luas lah gitu. Kayak bukan lagi terkungkung dengan satu arah ini gitu lah. Ya. Diberi penjelasan yang lain gitu. Ya mungkin itu sih. Dan selanjutnya hari demi hari ya kayak membaca itu juga kayak hobi gitu, kayak suka aja gitu walaupun memang ya masih ada rasa malasnya gitu. Iya. Ya itu masih untuk sementara ini. Nah, sedikit ya terkait yang sering disebut itu sebagai cita-cita. Memang kita sudah sering ngobrol juga terkait cita-cita itu, bahwasanya ada pandangan ketika kita sudah memiliki cita-cita itu sebenarnya keinginan untuk berproses itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang masih sering mencari cita-citanya gitu. Tapi yang ingin ku pertanyakan itu seperti apa perubahan dinamika cita-cita itu dari SD dulu apa, SMP dulu apa sampai sekarang ini apa cita-cita mungkin dari Aku. siapa dulu ya? Bang Arus dulu. Kalau aku awalnya kan cita-cita gue itu jadi angkatan. Itu Terus udah dari SD. Ya SD udah mulai. Udah langsung ya. Iya, SD aku nggak tahu apa ya cita-citaku ya. Oke. Tapi SMP lah udah mulai kuliah SMP karena udah mulai. sering orang bilang oh tinggi nih angkatan nih Kamting. abri aja. Iya. Terus SMA juga masih sama, tapi udah mulai senang main musik. Iya. Gitu loh. Walaupun SMP udah sering main keyboard.
di kampung lah itu ya. Oh, keyboard bongkar gitu ya. Ya bongkar keyboard lah. Terus setelah itu setelah masuk S1 dulu cita-citaku itu tetap juga masih itu loh, Masih supaya angkatan, jadi angkatan masih dulu, angkatan, oke, dalam oke. PPK kemarin. Nah, masuk S2 cita-citaku itu menjadi seorang dosen. Nah, itu loh gimana ya jadi seorang dosen masuk apa S2 sembari juga karena 2 kali aku tes angkatan itu belum masuk nah kayak gitu. Iya. Nah, sekarang apakah itu cita-cita itu? Nah, Itu kan aku ngerasa bukan soal cita-citanya, tapi bagaimana tujuan hidup. Nah gitu, maksudnya gini, aku kayak pernah mikir kalau memang cita-cita itu ada, setiap orang pasti akan berhenti di yang dia capai. oke. Kita bilanglah misalnya Donald Trump jadi Iya, presiden, iya. mungkin dia dulu awalnya Bukan itu kan, hanya berubah. Apakah sebenarnya cita-cita itu ada? Gitu loh. Itu jangan-jangan hanya ilusi. Iya. Ya dibungkus oleh ambisi gitu kan. Iya. Nah, aku mikir kayaknya menjadi sesuatu itu kan puncak karir, tapi bukan puncak dari kehidupan kita. Oke. Nah, jadi ketika di S2 ini ya kalau dibilang cita-cita itu ya apa ya? Itu yang masih mencari tadi ya. Ya apa namanya ya? Bisa kita katakan untuk bahasa umumnya mungkin dibilang cita-cita, tapi kalau untuk diriku sendiri aku belum bisa mendefinisikan aku ini di sini nih. Oh iya. Masih fokus kepada aku sebenarnya siapa. Gitu loh. Karena kan di era modern ini kan kita kadang sulit itu loh, terlalu semak kehidupan sekarang itu. Jadi yang mana yang benar gitu. Apa kata orang itu kayak benar nggak ya? Iya. Itu dari mana ya? Kalau memang semua harus sama, berarti kan semua manusia sama. Iya. Apakah semua manusia sama kan itu? Iya. Jadi kayak atau jangan-jangan itu kan. Kita bedakan perspektifnya lagi itu hasilnya beda lagi. Iya. Dengan asumsi yang berbeda Asumsi ya. lagi karena kan hal yang paling nyata dalam hidup itu adalah mati dulu. Oke. Masa gitu mati dulu terus nggak ada apa ya? Nggak ada kita berusaha untuk menggunakan akal itu. Iya. Untuk menjadi apa sih? Selagi masih ya mungkin ya cobalah explore. Iya. Jadi selagi misalnya nanti salah, itu salah karena diri kita sendiri itu. Menurutku loh ya, ini nggak mungkin bener ini menurutku. Disclaimer dulu. Selagi salah itu ya apa namanya kita salah aja belum gitu. Oke, ya. Kalau kita udah salah misalnya gitu loh, berarti kita tahu yang benar. yang Berarti udah salah. Iya, Ya terus lagi kayak gitu. Sebenarnya kan dialektisnya sana kan. Iya. Nah kira-kira lagi senang untuk hal-hal semacam itu, tapi bukan berarti naif terhadap kehidupan. Iya. Kira-kira kayak gitulah untuk sementara. Saya sedikit menanggapi ya teman-teman, karena pernyataan terakhir terkait supaya tidak naif itu saya juga beberapa kali memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bang Albes sehingga dia bisa berpikir bahwasanya tanpa cita-cita itu juga cita-cita gitu loh. Ya. Bagaimana sebenarnya lebih fokusnya untuk menikmati hidup dan lebih menikmati proses juga menurut Bang Albes itu menjadi salah satu cita-cita. Tapi kalau secara gamblangnya, secara intinya itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Albes. Saya hanya bisa menambah sedikit terkait pikiran saya yang selama ini kami sudah diskusi. Nah, mungkin David apakah memiliki cita-cita atau juga memiliki pikiran yang sama terkait fokus di proses itu gitu loh. Seperti apa? Apakah dulu SD sama seperti masyarakat konvensional yang ingin menjadi angkatan, astronot, ingin menjadi pilot semuanya gitu loh. Tapi apakah perbedaan dengan sekarang coba? Iya. Ya kalau kita bilang cita-cita ya semua orang memang ya cita-citanya sama gitu. Maksudnya kan kalau dari kecil tuh cita-citanya pengen apa? Polisi, dokter. Kan itu aja rata-rata yang orang ya cita-citakan mulai dari kecil. Cita-cita biasa ya. Cita-cita biasa. Bagi kita sekarang, Bagi kita. tapi bagi orang kan ya sangat mulia luar tuh. biasa. Memang harus kan gitu kan. Semua orang kan punya apa ya sendiri. Punya pilihannya sendiri. Jadi nggak bisa kita katakan ini yang benar, ini yang salah, itu sulit. Sebentar.
Cek. Oke. Cita-cita. Oke. Gimana tadi? Oke. Mungkin kalau cita-cita ya pasti orang semua, setiap orang punya cita-citanya sendiri. Apalagi kan sejak kecil tuh cita-cita mau jadi apa katanya gitu kan. Ya langsung patokan kita orang lain tuh pengen jadi polisi, dokter, dan yang lain-lain banyak juga gitu. Tapi kayak sering berjalannya waktu tuh kayaknya cita-cita setiap perjalanan waktu itu pasti berbeda-beda tuh. Kalau waktu satu kan karena kita udah masuk dalam ranah musik, pengennya jadi musisi. Tapi ketika masuk S2 ini, ketika mendapatkan bacaan-bacaan tentang pemikiran yang luas gitu, contohnya kita gak terlalu naik play gitu dengan persoalan-persoalan duniawi gitu. Dengan bagaimana di pendidikan, di pemerintahan, dan yang lain-lain gitu. Kayak cita-cita itu gak relevan lagi untuk kita gitu. Tapi persoalan bagaimana sih menjalani suatu hidup dengan baik, atau ya kita punya prinsip lah gitu. Walaupun nantinya pasti berbeda juga. Ya kadang kan kita memang manusia ini harus realistis juga gitu. Soalnya ya gimana ya, kalau kita bilang pendidikan untuk sebuah pekerjaan, tapi kalau nantinya kita hanya menjadi sebuah karyawan atau apalah, mungkin kayak gak relevan gitu. Tapi walaupun nanti kita memang kalau ingin masuk dalam dunia pekerjaan, ya paling tidak kita punya nilai dengan atas apa yang kita pelajari semua segala ini, dengan skill-skill apa gitu. Berarti mungkin masih mencari juga ya. Lebih tepatnya seperti mencari jati diri gitu. siap mencari jati diri itu kalau dari pandangan David. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan juga tadi sedikit, tapi bisa dijawab secara lebih gamblang dan juga lebih mengerucut terkait alasan kenapa memilih S2 gitu. Itu kan tadi mungkin karena penjelasannya sekaligus semuanya, mungkin masih general jawabannya, tapi secara singkat apa alasan untuk memilih S2 itu? Mungkin dari David dulu, gantian. David dulu. Tadi kan di awal tuh, aku kan udah aku jelaskan juga kenapa tertarik ambil S2. Kan jumpa dengan Bang Awa, Bang Albes gitu, dengan ketertarikan itu. Dengan mulai disusupi persoalan-persoalan pengetahuan tuh. Dan cita-cita awal saya yang tadi pengen musisi, audio engineering, ya berubah jauh lah gitu dari apa yang diinginkan dari awal gitu. Tapi memang ya walaupun gitu, aku tetap menikmatinya lah sampai hari ini gitu. Nah, bagaimana dengan Bang Albes mungkin? No, kalau aku kan sebenarnya awalnya itu kan kayak yang bilang sebelumnya, jadi seorang dosen. Itu awal cita-cita S2. Walaupun seperti yang aku bilang tadi, jadi semua itu pilihan. Ya kalau lihat dari apa yang aku sekarang miliki, yang dimana masih penuh dengan kekurangan ya, belum, masih sangat jauh lah. Tapi kalau jika suatu saat menjadi A, B, C, dan D itu Tidak menutup kemungkinan. Jadi idealisme juga perlu, tapi realistis. Nah itu kayak dibilang dia. Jadi siapa yang bilang gitu ya? Jangan terlalu optimis, jangan juga pesimis, ada tokohnya yang tapi realistis dalam kehidupan itu loh. Jadi akhirnya kita itu mungkin aku belum bisa mengatakan kata kita, karena bagiku ya aku ini masih diriku sendiri tuh. Jadi belum dan nggak berhak menggurui orang. Nah kalau tadi kamu tanya itu kan awal. Akhirnya itu ya itu tadi, akhirnya jadi lebih pecah gitu. Jadi berusaha untuk terbuka ketika ada orang yang berbeda, ya itu pandangan dia dan kita hargai. Bukannya apa ya, perbedaan itu jadi harus disamakan ya. Nah iya, aku pernah baru-baru ini dapat prinsip satu itu, jangan pernah menganggap segala sesuatu salah 100%, benar 100%, baik 100%, atau jangan kita yang salah gitu. Iya. Jadi kalau kita buat semua 100%, akhirnya walaupun benar salah, solusinya itu pasti tidak akan efisien, tidak akan baik. Misalnya nih, aku kesal mengatakan salah sama kamu, 100% yang aku bilang. Padahal tujuanku mengatakan salah kan supaya kamu jadi benar. Tapi karena 100% aku lihat, ruang itu nggak akan ada. Jadi omonganku itu pasti akan muaranya negatif semua.
Jadi itulah kira-kira. Jadi jangan-jangan aku yang salah itu. Iya, iya, Jadi namanya proses hidup dulu. Jadi terbuka saja. Ya. Salah satunya lagi apa ya? Dengan kita ngobrol setiap hari itu kan bagian dari cita-cita hidup juga sebenarnya. Ngobrol, diskusi, dapat sesuatu. Terus siapa saja kesel sama orang apa itu bagian dari proses yang akan mempengaruhi karir. Iya, iya, iya. Nah, disclaimernya tetap kita tidak boleh menggurui. Iya, iya. Kira-kira kayak gitu. Hidup itu pilihan. Pilihan. Tapi terkait pilihan instansi untuk lanjut sekolah, kenapa isi Jogja menurut cerita? Oh, ya, isi Jogja itu tentu pertama pasti dari latar belakang dari isi Jogja kan. Oke. Kampus tertua di Iya, Indonesia. iya, iya. Terus rata-rata banyak senior, belum banyak senior yang kita kenal kan kalau di Medan kan. Nah, yang aku dengar itu Bang Hardi belum pernah ketemu. Iya, iya. Nah, Tapi udah dapat kabar di sana. dapat kabar dulu Bang Hardi itu gini. Nah, jadi ketemu pas sama Bang Hardi itu semacam kayak mendapatkan apa ya, pencerahan. Oke. Ketemu sama senior, jadi dia itu selalu jebak. Orangnya suka jebak itu, tapi jebakannya itu membuat kita berpikir gimana keluar. Iya, iya, iya. Jadi bagiku itu keren sebenarnya. Kan guru pertama aku yang kuanggap itu kan Pak Eri John. Oh, Pak Eri. Nah, Bang Hardi itu gurunya itu Pak Eri Pak Eri John. Nah, guru kedua itu bagiku Bang Hardi lah. Hardi, Jadi belajar banyak sama dia. Dia selalu tidak tidak pernah mendikte. Jadi dia biarkan, tidak pernah mengatakan kamu salah. Enggak itu. Dia selalu buat kita itu kayak merasa benar. Nanti salah di luar. Nah, jadi dikonfirmasi Bali ya. Itu asik lah. Iya. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, secara ringkas juga, apa yang abang bayangkan terkait proses selama S2 ini sebelum dan sesudah gitu loh. Jadi bayangan ketika kita berangkat ke sini dan setelahnya itu faktanya seperti apa? Kalau sebelum tentu kayak yang aku ceritakan tadi itu kan, kayak bakalan membuat musik orkestra. Iya, setuju sama. Cita-cita aku dulu itu membuat penciptaan musik yang mengangkat pohon sebagai temanya. Supaya kita melestarikan alam. Yang jadi awal dulu ya. Awal lah, dibantahi lah sama teman-teman di sini. Itu loh. Nah, tadi sesudah ya. Sesudahnya itu yang ku dapat itu artinya sudah itu kayak ini, mengubah perilaku, cara berpikir. Oke. Jadi apa ya? Jadi lebih mengajak kita untuk sedikit lebih tenang, berpikir secara sistematis. Apalagi lebih melihat dari segi sudut pandang yang lain, terus belajar disiplin yang lain. Yang kira-kira manfaatnya itu lebih ke perilaku sih. Perilaku berubah lah, kira-kira itu. Walaupun perubahan itu bukan karena di kampus juga. Ya, tentu karena kita ngobrol-ngobrol di luar, kemana, ya kira-kira kayak gitulah. Tapi kira-kira untuk David ya, seperti apa pemikiran yang dirasakan? Tapi pertanyaannya itu bukan sebelum dan sesudah, karena kan sekarang kita itu masih proses ya. Iya, belum masuk proses. Seperti apa penulisan tesis gitu maksudnya. Apa yang udah masuk ini ya tesis ya? sebelum penulisan tesis sebelumnya. Jadi apa proses kalau bisa dibilang perubahan atau pendewasaan pikiran itu? Mungkin lebih dari lingkungan ya. Kalau kayak di Medan kan ya persoalan untuk kayak baca buku minatnya belum tinggi tuh. Belum merata. Belum rata gitu. Dan ketika aku di Jogja bertemu dengan kayak orang-orang tadi, kayak Bang Albes, Bang Hardi tuh, dengan banyak lah, maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan di awal yang ngawur, tapi diberi kayak pertanyaan melompat gitu, tapi kayak diberi penjelasan bahwasanya gini, secara sistematis tuh. Banyak juga kayak perubahan-perubahan kecil juga ya, salah satunya juga dari bacaan-bacaan tuh, yang mungkin aku dulu sangat
terlalu apa maksudnya, terlalu Liar. dogmatis gitu, kayak ada sebuah Selalu kungkungan itu, mengiyakan ya, ada kayak kungkungan gitu. Tapi ketika baca-bacaan yang lain ya termasuk lebih luas gitu, Ya. dan kita pun lebih tahu tuh bagaimana sih dunia bekerja gitu. Mungkin lebih ke situ ya, sebelum walaupun ya sampai sekarang itu masih proses perjalanan pendidikan gitu. Ya. Ya mungkin segitu. Nah, ini kan teman-teman, sebagai sedikit informasi, saya mengambil penciptaan seni dan Bang Albes dan David ini mengambil minat utama itu pengkajian seni. Nah, seperti apa pengkajian seni menurut David dulu mungkin ya? Seperti apa pengkajian seni itu setelah belajar di ISI Jogja, seperti apa pandangannya? Kalau pengkajian itu ya kita mengkaji, maksudnya mencari tahu atau keinginan kita. Kayak apa sih yang mau kita cari atau apa sih yang mau kita teliti, keresahan-keresahan gitu. Makanya kan kalau di situ bertemu dengan beberapa dosen selalu menekankan yang namanya kayak pengalaman empiris. Pengalaman yang memang dulunya kita rasakan lah Ya. dengan berkesenian tuh. Dengan tadi yang adanya fenomena-fenomena yang pernah kita rasakan di masa dulu, ya kita buat menjadi sebuah penelitian nantinya dengan mencari tahu apa sih keresahan yang kita rasakan lah selama ini, gejolak-gejolak dalam jiwa gitu. Maksudnya biar itu nantinya kita sadari, walaupun kalau di S2 ini kan bukan berpikir secara monodisiplin tapi interdisiplin gitu, dengan memakai cara pandang objek formalnya, contohnya dari disiplin ilmu lain, contohnya sosiologi, psikologi, untuk melihat objek penelitian kita ini gitu, seni ya gitu. Mungkin kalau penelitian saya nantinya ya saya pun lagi mencari topik yang sesuai nanti dan yang mencoba dekat, refleksi lah yang dekat gitu. Oke. Oke. Kalau misalnya menurut Bang Albes yang sudah juga melakukan penelitian pengkajian seni, apa itu pengkajian seni, Bang? Iya, kalau apa itu pengkajian seni sebenarnya aku belum pernah tahu ya. Tapi dari pengalaman yang sepengetahuan aku itu, kita berusaha meneliti atau mengkaji fenomena yang disarankan kalau diisi itu kan yang kayak dibilang David itu pengalaman empiris. Tentu dari situ dulu kegelisahan yang kerasakan supaya lebih dekat. Kan kita sebenarnya masih belajar penelitian, Iya, iya. belum menjadi ilmuwan. Yang sebenarnya. Dari dosen yang di kelas juga pernah bilang itu, bahkan S3 itu pun masih calon ilmuwan, belum ilmuwan kan. Jadi kita masih konteks belajar. Bagaimana sih menggunakan atau belajar penelitian itu. Nah, jadi di S1 itu kan yang aku rasakan loh ya. Sebelum kita penelitian itu kan judul dulu cari itu. Oh iya. Berapa judulnya? 3 Fokus apa gitu. gitu. Ya, untuk Nah, berapa judul ini ya? Iya, gitu. iya, baru dicari. Itu mungkin- berapa judul itu, Bang? Apa? Itu berapa judul yang dia juga? 3 misalnya gitu kan. Jadi mungkin proses S1 seperti itu. Iya, Tapi pas di S2 itu kita bukan malah masalah judulnya. Bener nggak masalah sebenarnya yang kita teliti itu? Iya. Jangan-jangan sebenarnya hanya fenomena. Terus kenapa masalah? Ya. Nah, kenapa itu penting? Untuk supaya apa yang akan kita teliti itu dekat. Jadi setelah itu baru kita masuk pada namanya, ibaratnya rumusan masalah itu kan dirumuskan, Iya, bukan iya, pertanyaannya. bukan pertanyaan penelitian. Ya. Itu jantung dari penelitian itu sendiri. Iya, iya, iya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Ya. Dari masalah itu muncullah pertanyaan, mengapa bla bla bla. Itu dicari tahu. Ya. Serahnya kayak gitu. Cari tahu. Nah, disitulah baru masuk yang dibilang David itu disiplin ilmu apa. Ya. Kita pakai sosiologi, teori siapa? Misalnya teori Bourdieu. Siano misalnya Itu kayak Abang pakai ya. tentang habitus apa misalnya gitu. Tapi ingat konteksnya belajar penelitian. Iya, iya. Belum jadi seorang peneliti. Iya. Itu kenapa kita harus berangkat dari hal-hal yang dekat. Nah, setelah itu kita menjadi seorang peneliti mau apa kek terserahlah. Jadi makanya apa itu pengkajian bagiku? Ya belajar meneliti apa yang kita resahkan Iya, iya. secara sistematis, secara metodologis. Jadi belajar ya, kata kuncinya belajar. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira semacam itulah. Nah, mungkin langsung melanjutkan ke Bang Albes dulu ya. Kan udah menjelaskan seperti apa pengkajian seni itu. Dengan kita diskusi juga pengalaman menulis tesis yang ingin saya tanyakan. Abang juga udah mencari beberapa topik tesis yang diargumenkan secara serius ya, dipikirkan secara serius, tetapi
itu tadi selalu dibantah secara logika gitu Iya. oleh misalnya dosen, oleh Bang Harti misalnya. Nah, coba ceritakan pengalaman dinamika ketika penulisan tesis itu Bang sedikit. Awalnya kan aku dulu ingin meneliti tentang hubungan air dan air dan musik. Musik, iya Dulu. Ya kayak ini loh, menjadi seorang peneliti yang ilmuwan gitu loh. Iya. Terus dibantah. Iya. Dibantah karena terlalu jauh dari diri kita kan. Itu kan proses. Iya. Yang kedua, aku ingin meneliti tentang renggat. Iya, Renggat awal itu. Kenapa aku meneliti renggat? Karena bagiku di renggat itu apa? Orang Karo pun ngomong itu renggatnya. Jadi itu yang masih mungkin loh ya. Iya. Belum terkontaminasi oleh sistem berpikir diatonis. Yang kalau kata musik kan kita tahu itu kan dari bahasa Yunani, musik keteh nih itu. Dan sampai saat ini kan kalau kita bilang musik Karo, musik Batak, musik apa kayak masih diatonis kan, do re fa sol la si do lah sederhananya. Sementara apakah leluhur kita, nini bulang kita dulu mengatakan itu musik? Dalam imajinasi dia itu, musik itu apakah memang do re fa sol la si do? Iya. Nah, itulah yang bagi aku loh ya, sudah direduksi oleh ilmu-ilmu empiris saat ini. Iya. Ilmu sosiologi juga kan apa namanya, pengaruh dari ilmu ilmu empiris eksak kan. Ya si Agus Kom kan. Jadi diambil itu loh. Nah, aku gelisah, ini kayak gini. Kayaknya barat aja semua gitu loh. Barat semuanya, Maka, sudut pandangnya. Nah, jadi itu ngomongan gitu bagaimana membuat struktur epistemologi renggat. Wah itu loh. Pernah ya. Padahal epistemologi sendiri pun aku sebenarnya paham-paham enggak itu loh. Penting cari tentang pengetahuan. Nah, itu dibantah. Ya. Sama dosen pembimbingku lah. Dia bilang, emang apa itu epistemologi? Emang kamu paham? Pusing juga aku kan gitu kan. Apa sih sebenarnya? Jadi ya bagiku itu proses. Terus sampai kepada fenomena kan musik penceng. Nah, itulah yang agak-agak awalnya aku nggak ngerasa menarik, lama-lama setelah aku kaji ya menarik bagiku situ. Jadi bagaimana pengalaman bantah-bantahan itu bagiku itu yang disebut sebagai terbentur maka terbentuk. Oke. Jadi benturan-benturan itu justru yang harus kita senangi. Yang dimana kadang terlalu sering disanjung itu nggak akan menghasilkan yang bagus. Ibaratnya itu kayak apa ya? Tamparan seorang sahabat lebih mulia daripada ciuman seorang pengkhianat. Nah, kira-kira kayak gitu loh. Kiasan puitis Bang. Di Medan itu kan kita mungkin karena teman kita sama, bagus itu. Oke. Nah, itu terus kan. Nah, di sini aku pas aku IRB lagi, ini bukan penelitian nih, apa sih sebenarnya ini? Akhirnya sampailah kepada penceng. Nah, di penceng ini awal kan orang konotasinya terhadap musik penceng itu kan hal yang negatif tuh. Iya. Aku pun ngerasa awalnya kayak gitu karena pengaruh-pengaruh. Iya, yang lain itulah. Itu loh ya. Terus apa namanya? Lembaga setelah dikaji pakai pandangan si Bourdieu itu loh. Iya. Aku nemu ternyata di musik penceng itu soal hasrat, gairah itu terakomodir. Iya. Yang dimana bagi mereka di gaya-gaya konvensional musik tradisional kita itu tidak terakomodir soal itu. Oke. Makanya apakah seni itu bukankah seni itu memang melahirkan soal gairah? Iya. Terus kalau seni yang tidak melahirkan gairah, kesenangan, kebebasan, apa kita disebut seni? Kira-kira kayak gitulah. Iya. Dari situ kayak melihat selama ini kan orang menganggap itu konotasinya negatif, buruk, karena ngelihat dari sudut pandang orang tua misalnya, dari pandangan seniman misalnya nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan anak mudanya? Apa sih yang dirasakan kok bisa ya? Iya. Jangan-jangan, nah itu yang perlu dikorek ke dalam. Iya. Nah setelah kita nemu ternyata itu tadi yang aku bilang tadi soal gairah tadi tuh. Itu yang abang temukan ya. Yang aku lihat itu. Iya. Harusnya kan bagaimana mengambil rohnya itu, masukkan ke tradisional itu sendiri. Misalnya kayak gitu loh. Iya. Misalnya selama ini mungkin kita ngelihat soal itu secara teknis. Iya. Misalnya kita buat pelatihan tapi gairahnya itu kita nggak pernah hidup. Seni itu berada di gairah kan. Kira-kira kayak gitu. Ini lo pandangan gue ya dari hasil yang aku teliti itu. Makanya aku ngelihat akhirnya dari situ mulai belajar ngelihat sesuatu itu dari luar. Membuat jarak. Ternyata selama ini kalau negatif itu kalau digeser gini kayaknya nggak negatif juga, digeser lagi mungkin beda lagi itu loh. Apakah salah? Itu nggak hak kita. Iya betul. Kita kan mendapatkan data lapangan dan hasil lapangan seperti itu. Hasil lapangan ngomong kayak gini, itu disebut sebagai belajar penelitian. Salah.
boleh, nggak apa-apa. Iya, silakan. Bantah. Iya, Gitu, bantah dengan misalnya. penelitian. Riset lagi. Iya, Ini inilah yang mungkin ya jarang kita dapatkan di kita di Medan kan misalnya gitu. Kita, iya. Jadi bantah-bantahan yang semacam ini. Iya, iya. Padahal ini ya salah satu untuk merawat kita supaya lebih punya ruang berpikir kan. Oke. Nah kira-kira kayak gitulah yang aku dapat. Memang apa ya, pandangan subjektif terkait menulis tesis itu jika serius pasti akan memiliki banyak dinamika dan juga bahkan mengalami hal-hal yang sublim mungkin. Wih, ya benar. Sedikit Oh, biar menarik. kayak keren, biar kayak Menarik. keren makanya. Mungkin kembali ke David ya. David kan belum atau baru memulai proses penulisan tesis. Apakah dengan pengalaman yang sering dibagikan oleh Bang Albes dan teman-teman lain itu bisa menjelaskan sedikit apa yang pandangan David terhadap tesis dan apa yang akan ingin diteliti nantinya sedikit? Mungkin kalau persoalan topik penelitiannya kayak memang dari waktu ke waktu kayak ganti-ganti gitu. Kita pertama menarik nih tentang Labutuan nih, tentang bagaimana sih penyanyi-penyanyi itu kok bisa sih harmoni orang itu tanpa belajar gitu, tanpa orang les. Namun aku coba diskusikan banyak juga bantahan gitu. Ya, terkait itu ya. Itu kan persoalan habitus gitu. Ya kamu pun ya kalau kamu sering memainkan itu, contohnya sesuatu yang dibiasakan itu yang menjadi terbiasa gitu. Wah oke, satu bantahan itu mungkin kan kembali lagi, maksudnya melihat fenomena yang lain juga. Dan belakangan ini aku tertarik kayak ke fenomena pemakaian musik tiup atau musik modern lah sekarang, kayak di masyarakat ada adat Toba tuh. Sekarang itu kan kayak ada peralihan tuh, seperti musik tradisi yang dulu sangat dikatakan sakral tuh. Tapi kayak di media sekarang dengan disebarkan postingan-postingan musik modern itu dikatakan menjadi sakral, bagian musik adat Batak Toba tuh. Kan kayak gimana ya? Kalau dalam ada satu tahapan dalam acara adat Toba tuh, ada namanya meminta doa gitu. Itulah istilahnya meminta doa kepada Tuhan. Biasanya itu dilakukan oleh partaganing, pargusinya taganing tuh. Duduk-duduk kayak pola ketukan gitu lah. Tapi sekarang udah digantikan dengan drum. Itu banyak tuh komentar-komentar dari beberapa masyarakat yang lain gitu. Kok adat Batak jadi gini? Masa digantikan gini? Di mana lagi sakralnya? Di mana lagi nih ya tradisinya? Mungkin dari sini aku bisa nanti berangkat tuh melihat sebenarnya apakah ini nantinya bisa diteliti. Tapi mungkin ini lagi pas diskusikan lah sama kawan-kawan lain. Mana tahu juga aku yang merasa itu permasalahan. Menurut orang lain enggak, ini ya biasa aja gitu. Mungkin itu sih. Baru Masih mencari lah gitu. Oke. Saya ingin juga cerita ya terkait proses penulisan tesis saya yang dimana saya itu sangat mungkin bisa sampai di atas 5 kali mengganti topik tesis ya, seperti yang sudah saya sering ceritakan juga. Pada awalnya secara singkat saya akan menjelaskan secara singkat. Pada awalnya saya ingin menuangkan sistem kekerabatan masyarakat Karo, yaitu sangkap geluh terhadap bunyi gitu loh. Terhadap bunyi. Jadi bagaimana Mergasi 5, Rakuc Telu, Tutur Siwalu, dan Perkadekaden 10-2 tambah sada itu digambarkan dalam bentuk bunyi. Nah, itu saya pertahankan hingga semester 3. Ketika kita ada mata kuliah seminar proposal, itu masih saya pertahankan dan saya menganggap orang yang tidak paham itu tidak paham gitu loh. Bukan saya yang tidak paham. Karena saya ketika diskusi dengan dosen penciptaan juga Pak Royke, itu masalahnya di mana? Itu masalahnya di mana? Pertanyaan itu yang selalu muncul, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya saya tidak bisa jawab. Akhirnya saya melihat bahwasanya penciptaan di isi Jogja itu bukan terkait bunyinya, bukan penciptaan bunyi, tapi akhirnya saya melihat fenomena seperti apa gendang singindungi itu penggunaannya sedikit karena kejenuhan. Itu kalau simpelnya temuan penelitian saya. Walaupun penelitian saya itu cukup jauh ya dari
indikator penelitian yang baik, indikator penelitian yang baik. Tapi saya melihat bahwasanya instrumen gendang singindungi itu bukan tidak berkembang, eksistensinya, penggunaannya berkurang dibandingkan yang tahun sebelumnya itu. Yang pertama itu karena motifnya yang statis itu. Yang statis itu yang akhirnya menimbulkan kejenuhan bagi para pemain dan juga pendengar. Bahkan ditambah masalah motif ritmis. Yang dimana motif ritmis itu menurut saya sebagai peneliti itu rumit dan rapat gitu loh. Dengan pengalaman saya sebagai pemain gendang juga yang sangat amatir dan masih belajar jauh dari kata bukan sempurna, jauh dari kata cukup, saya merasa masalah itu sangat dekat dengan saya, sehingga saya mengangkat kerumitan dan kerapatan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu loh. Tetapi supaya untuk berbagi cerita, akhirnya itu hanya sebagai fenomena pendukung yang lebih berfokus ke kejenuhannya tadi gitu loh. Itu kalau sedikit terkait penciptaannya. Oke. Mungkin sudah terlalu lama juga, kita masuk ke poin terakhir ya. Di sini kalau misalnya diringkaskan, seperti apa pentingnya sekolah atau pandangan terkait sekolah itu seperti apa, baik itu manfaatnya ke masyarakat atau bahkan sampai ke negara gitu loh. Seperti apa pengaruh dan kepentingannya? Siapa dulu ya? David dulu mungkin. Oke. Iya, gimana ya? Kan kadang orang tuh mengatakan bahwasanya pendidikan itu tidak penting. Karena keyakinan mereka bahwasanya pendidikan itu diciptakan untuk menjadi seorang pekerja. Tapi aku akhir-akhir ini ya bukan hanya persoalan pekerjaan lagi. Tetapi menurutku pendidikan ini suatu proses mencari jati diri, pembentukan diri. Tadi ya yang dijelaskan di cita-cita tadi juga. Mungkin lebih gimana ya? Walaupun orang sampai S2, S3, kalau lingkungannya tidak mendukung dengan dirinya sendiri, tidak memiliki kesadaran, sama doang, pendidikan itu gak penting. Tapi kalau kita melihat pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting, berarti kan ada sebuah kesadaran tuh dari diri kita. Dan mencari teman-teman diskusi yang lain yang mungkin berbagai pandangan yang lainnya, tapi memiliki pemikiran atau prinsip yang lain lah. Ya kalau aku bilang pendidikan itu penting sih. Karena pendidikan itu aku membuat aku menjadi sadar dengan bertemu dengan teman-teman kayak DRB yang sangat selalu mempertanyakan segalanya tuh tentang budaya tradisi yang dulunya aku sangat anti gitu lah, bisa dikatakan itu lah. Tapi sekarang oh iya ya, sebenarnya ada hal-hal atau hal politis lah atau ideologi yang bekerja di situ. Kayak aku lebih sadar lah tentang pentingnya pendidikan itu. Tapi ya kembali lagi tadi, kembali kesadaran diri sendiri gitu. Itu menurut saya pendidikan itu. Tapi kalau Bang Albes gimana? Ya pendidikan ya. Pendidikan baik itu pendidikan dan mungkin dikaitkan ke sekolah juga bisa. Sejauh yang aku pahami ya, yang aku rasakan, pendidikan itu cara kita untuk istilahnya itu emansipasi. Jadi itu keluar dari goa kalau dibilang Plato itu loh, dalam goa itu supaya jangan menjadi orang yang dependen itu istilahnya itu kayak kita yang ikut aja itu nempel ya. FOMO lah. FOMO bahasa sekarang. Mengikut saja ya. Nah itu terus sekolah itu kan sejatinya kalau dari bahasanya artinya kan waktu luang kan. Itu artinya. Ya, waktu luang dari bahasa Yunani masalah. Jadi kita harusnya kan santai. Jadi santai, happy, kayak gini. Ngobrol ini bagian dari kita belajar. Nah, apakah itu penting? Ya sangat penting. Karena kandungan dalamnya itu adalah namanya itu belajar. Segala sesuatu harus kita belajar. Kita belajar ngomong sekarang. Belajar makan, belajar menjadi orang tua, muda. Bahkan kadang kita harus belajar tentang apa setelah hidup. Itu harus dipelajari supaya kita punya sikap untuk akan sampai pada tahap itu. Nah, kira-kira akhirnya kalau kita sudah punya pendidikan, bukan. Sebelum ke sana sekolah lah. Sekolah harusnya sejatinya kan melahirkan orang-orang yang semacam seperti itu. Pekerjaan itu penting. Semua orang harus bekerja. Kalau nggak mandi makan gitu. Intinya kayak gitu kan. Tapi
pekerjaan yang dimaksud itu kan bukan seperti sistem feudalisme itu. Ya. Jadi agak lebih ada kebebasan kita lah sebagai subjek gitu loh. Kalau dibilang Althusser itu kan bahkan dibilang pendidikan salah satu aktivitas melanggar kapitalisme. Itu kan ngeri kali tuh kalau tempat itu terrealisasi. Harusnya kan setelah kita sekolah, kita keluar, kita punya agensi, kebebasan kita dalam kehidupan kita. Yang dimana mungkin loh ya, ini dari pendapatku sendiri, di negara kita mungkin belum bisa. Dari pengalamanku tidak terlalu mengakomodir soal itu. Nah, jadi sekolah itu ya pentingnya itu akhirnya membuat kacamata kita untuk memotret segala keadaan itu lebih skeptis. Jadi pendidikan itu ya itu penting. Penjelasannya pentingnya itu tadi semua ya. Pentingnya itu di sana. Karena itu yang akan membedakan kita di aku nggak bisa kata kita sebenarnya. Karena kan setiap orang punya definisi sendiri kan. Terhadap apa yang bagi dia itu kan tujuan dia, kemana dia ingin berselancar dalam hidupnya. Kalau menurutku saat ini itu bagiku yang aku ceritakan sebelumnya. Nah, kira-kira itulah. Nah, aku juga ingin memberi pandangan sedikit ya terkait pendidikan dan sekolah itu. Jadi yang aku pelajari itu mungkin bagaimana kita belajar supaya kita tahu juga pembenaran dan kebenaran dari sudut pandang lain, dari kacamata lain gitu loh. Jadi contohnya bagaimana melihat Karo dari di luar Karo, bagaimana melihat Toba dari Karo, bagaimana melihat Pak dari Simalungun gitu. Jadi pembenaran-pembenaran yang akhirnya menjadi kebenaran, itu bisa diproseskan dan diolah kembali dengan melihat pembenaran dan kebenaran orang lain gitu ya. Sehingga itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita kembali lagi tidak baik ya, tetapi itu membantu proses supaya kita anggap berkembang dan bertumbuh gitu. Jadi mungkin supaya tetap belajar itu harus terjadi gitu loh. Itu mesinnya mungkin. Kira-kira semacam itulah ya. Oke, ada tambahan? Ada tambahan terakhir. Mungkin terakhir apa ya? Terakhir itu mengenai apa ya? Mengenai podcast ini sebenarnya menarik sih. Talk show. Oh iya, talk show ini menarik. Pilin punya ide yang cemerlang. Jadi omongan-omongan yang kami sampaikan ini berdasarkan akumulasi dari pengalaman kami semenjak di sini. Kira-kira kayak gitu. Betul. Sebenarnya ini podcast tadi talk show podcast itu ya biasanya. Simpel-simpel lah. Jadi sederhana dan perlu di bawah garis sih. Bawah garis ya. Semua yang kami katakan itu sebenarnya berdasarkan pengalaman subjektif. Jadi bukan berarti kami mengatakan itu benar semua gitu. Jadi itu membuka ruang. Jadi harapannya kan Pilin juga kan mungkin akan berkelana lagi ke lapisan dunia yang lain rencananya kan. Akan meneruskan apa yang didapatkan saat ini. Karena tentunya ini akan akan mempengaruhi lingkungannya yang lain, membuka ruang yang lain, terus memunculkan ruang dialog yang sehangat ini. Kira-kira kayak gitu kan. Jadi anak muda itu kita kalau bisa ya kita punya kebebasan dalam berpikir, berdiskusi, bercerita, menggali pengetahuan sedalam mungkin sehingga tidak naif ketika berkeluarga. Dalam berkeluarga. Bercanda. Seriusnya ya. Sedikit ditambahin David. Ya, terima kasih. Belum. Ya, selamat malam. Itu kan. Mana tahu. Dah, kira-kira kayak gitu mungkin. Oke, mungkin yang menjadi penutup dari saya. Kalau dalam menjalani kehidupan ini ya jalani aja. Oke, mantap. Itu pernyataan sebelum Realistis. Cukup. Lebih kayak penjelasan abang tadi ini kan, jangan ambisius ya, jangan juga pesimis, tapi realistis gitu. Ya jalani aja demi hari, ya besok apa yang mau dilakukan lakukan gitu.
Walaupun nanti tujuan kita pasti berbeda, pengalaman kita pasti berbeda, tetapi dengan satu tujuan, yaitu menuju kebahagiaan. Ini penutup David. Tunggu. Oh, betul. Tunggu penutup David nanti ya. Baik, ini saya disclaimer kembali hanya untuk berbagi pengalaman untuk teman-teman yang contohnya seperti saya kemarin mencari seperti apa sekolah dan juga belajar itu. Nah, ini pengalaman yang kami bagi sesuai dengan bidang yang kami tekuni. Oke. Kita buat ending kayak David tadi. Jangan subscribe. Subscribe. Endingkan Ini segala kenyataan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Coba. Apa nih podcast?